Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Eh, Bapak Ibu guru hebat, kita bertemu kembali di ruang Zoom virtual di sesi berikut ya. Eh, Yaitu tentang diseminasi praktik baik disiplin positif CGP angkatan 10 Kabupaten Bogor ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, eh, terima kasih Bapak Ibu masih berkenan di ruang virtual ini. Mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Amin. saja untuk susunan acara pada sore hari ini adalah yang pertama pembukaan yang langsung oleh saya dibuka tadi ya. Kemudian kita membaca doa, kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. membacakan surat Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik Bapak Ibu untuk acara berikutnya eh, menyanyikan lagu Indonesia Raya nanti akan saya pimpin ya Bapak Ibu. Mohon disimak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Tanah airku, Airku, tanah tumpah Tumpah darah. darah. tanah Indonesia tanah airku. Ku Tanah 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 tumpah 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 darah. darah. darahku. Di Sanalah sanalah aku 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 berdiri 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 pandu mengadu menyadu ibu ibu Indonesia Indonesia, bangsa, kebangsaanku, kebangsaan bangsa bangsa dan dan tanah tanah air. airku. Marilah Marilah kita kita bersatu berseru, berseru Indonesia Indonesia bersatu. satu. Hiduplah tanahku, tanahku, hiduplah hiduplah negeriku, 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 bangsaku, 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 rakyatku rakyatku, rakyatku semuanya. semuanya. jiwanya Bangunlah Bangunlah jiwanya, badannya untuk bangunlah badannya untuk Indonesia Indonesia. Raya. Indonesia. Indonesia Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku tanahku, negeriku negeriku yang yang kucinta. kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Indonesia Raya, Raya, merdeka, 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 tanahku, tanahku, negeriku negeriku yang yang kucinta. kucinta. Indonesia Indonesia Raya, Raya, merdeka, 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 hiduplah hiduplah Indonesia Indonesia Raya. Raya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya Bapak Ibu langsung saja untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh Ibu Rasmawati mengenai diseminasi praktik baik disiplin positif. Kepada Ibu Sri Rasmawati SPD dipersilahkan. terima kasih Pak Jenal atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar alhamdulillah. biasa. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebelum saya melakukan presentasi, saya mau pantun dulu boleh? Boleh. Biar kita semangat. Boleh, baik, terima kasih. Jalan-jalan ke Mangga 2. Cakep, Cakep. Tidak lupa pasta. cakep, Selamat datang rekan semua. cakep.
Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Alhamdulillah. Bahagia insya Allah. Mudah kita semua dalam kondisi berbahagia ya Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik, kita mulai presentasinya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya Sri Rasmawati, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Bogor akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di yang atasnya dulu Pak, mohon maaf. Bapak Ibu sekalian, pantun nih sekalian lagi nih biar tambah seru ya. Ya dong. Ya. Pergi ke toko membeli parfum. Cakep. Dapat hadiah sepotong coklat. Cakep. Ucapkan Assalamualaikum. Cakep. Presentasinya bermanfaat ya. Amin. Perkenalkan lagi karena ini baru muncul. Saya Sri Rasmawati, SPDSD CGP Angkatan 10. Kebetulan sekali saya didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Tri Utami Putri, kemudian fasilitator saya yaitu Bapak Eman Suherman. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan memaparkan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di wilayah kita. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar budaya positif dan pastinya sudah melakukan berbagai macam budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua di tempat Bapak Ibu mengajar. Salah satu budaya positif adalah saya ingatkan kembali. Salah satu cara yang dilakukan oleh guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal untuk mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, yaitu dengan membangun budaya positif yang berpihak kepada murid, membangun keyakinan, dan juga visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Lanjut Pak, punten Pak. Slide selanjutnya. Dalam mewujudkan budaya positif, kita itu sangat memerlukan adanya disiplin positif. Konsep inti dari budaya positif yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan juga keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Mangga Pak. Perubahan paradigma belajar atau pembelajaran dengan paradigma baru, mungkin Bapak Ibu semua sudah melakukannya. Adapun perubahannya yaitu mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan juga asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih luasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan juga asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ya, seperti halnya yang pertama, waktu kita masih di kurikulum yang dulu, kita pasti mengenal bahwa awal mulanya itu kita itu guru adalah inti pembelajaran. Jadi semua ilmu, semua pembelajaran itu adanya di guru. Murid hanya jadi pendengar saja, hanya jadi peserta yang tidak aktif. Nah, untuk itu perubahan paradigma belajar ini kita serubah dengan cara apa? Yaitu yang tadi saya adalah seorang penceramah, menjadi saya menjadi guru. Salah satunya yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau memang murid
Jikalau memang murid itu memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya terkontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut, dan teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita di sekolah pasti selalu menghadapi peserta didik yang terlihat baik-baik saja, manut, nurut, ya, semuanya manis. Apalagi kalau misalnya di SD ya, kelas 1 duduk diam, prok diam langsung. Mungkin itu adalah salah satu cara guru untuk mengontrol murid. Tetapi ternyata hal itu tidak akan terjadi jika peserta didik atau murid kita itu tidak mau mengikutinya. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif dan bermanfaat itu yaitu salah satunya juga bisa selain kita mengontrol murid kita dengan cara hal yang tadi seperti membuatkan peraturan dan lain sebagainya, ada juga namanya yang disebutkan yaitu penguatan positif atau bujukan. Itu juga menjadi salah satu bentuk dari kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, biasanya kalau misalnya hal itu tidak diterima oleh peserta didik untuk sementara waktu, mungkin kelas akan terlihat kondusif, tetapi beberapa waktu kemudian nanti kelas akan kembali lagi seperti biasa dan tidak menjadi kondusif lagi, dan peserta didik menunggu kontrol kita untuk menyatakan bahwa oh ayo kita fokus lagi ke pembelajaran dan lain-lain sebagainya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, Bapak Ibu sekalian, ilusi yang selanjutnya yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah. Biasanya untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Bapak Ibu sekalian, contohnya biasanya di kelas kita mengontrol peserta dengan suara halus tetapi dengan cara mengkritik. Sudah bercandanya, sudah puas bermainnya, biasanya hal itu adalah salah satu ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan juga dapat menguatkan karakter. Terus kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki rasa tanggung jawab untuk membuat murid-murid beban hal-hal yang tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kewajiban berdasarkan sebuah kebutuhan ketika pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan berusaha akan terbentuk. Bapak Ibu, saya Bapak Ibu pernah nggak kira-kira melakukan hal itu? Bahwa kita itu sebagai orang yang dewasa percaya bahwa memiliki tanggung jawab sehingga membuat murid-murid itu jika berbuat hal-hal tertentu itu kita itu harus diterima dengan cara memaksakan kehendak. Pernah nggak kira-kira Bapak Ibu? Suaranya di saya putus-putus ya. Putus-putus ya?
Kalau di saya nggak tahu di ibu atau di saya Maaf, sinyalnya. coba Bu Sri di off dulu kameranya Bu Sama di Sri. sini juga putus-putus. Oh iya, Itu jadi ya. tadi nggak jelas Bu Eh, punten ya. ya, silakan Bu Sri Oh, dilanjut. iya, nggak apa. Udah jelas belum, Bu? Berarti saya off cam ya. Oke, lanjut Bu. Iya. Udah jelas nih. Jelas ya? Oh iya, baik. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka, mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Bapak Ibu kira-kira pernah tidak melakukan hal ini di kelasnya? Untuk melakukan ilusi kritik dengan suara halus, tetapi dengan yang negatif, yang kira-kira membuat pernah Mungkin nggak? mungkin seperti ini. Tapi nggak tahu salah apa benar ya. Ya, Jangan nggak diulangi apa-apa. ya. Nanti Oh, ibu iya. laporkan loh ke mamahnya. Oh Mungkin iya, seperti itu. bisa. Itu kan salah satu kritik, atau misalnya yang lainnya ada lagi pengalamannya, mungkin silahkan di-share-share Ibu. Adalah nyelekit ya, halus tapi Iya. nyelekit. Iya, halus Biasanya tapi nyelekit misalnya. biasanya Sudah ngobrolnya, sudah bercandanya, puas. Biasanya kayak begitu, Bu. Pernah nggak, Bu? Iya. Ibu Iya. kurangi nilainya. Nah, biasanya kita sebagai orang dewasa yang ingin mengontrol keadaan itu kita melakukan hal-hal yang tersebut. Terus kemudian ilusi yang selanjutnya yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dan diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah pengukuran akan terbentuk. terputus lagi Bu Sri, maaf. Contohnya perilaku yang seperti ini, Bapak Ibu tahu nggak contohnya seperti apa? Gimana? Ada yang pernah nggak mempraktekkan? Biasanya apapun yang dilakukan dapat diterima selama sebuah kemajuan berdasarkan, jadi memaksakan kehendak, walaupun itu kita murid-murid kita tahu bahwa kita itu berbuat hal yang tidak baik, tetapi mereka tetap memaksakan gitu, diterima dengan lapang dada gitu, melaksanakan apa yang diperintahkan. Biasanya hal itu misalnya salah satunya contohnya yaitu sok silahkan dikerjakan, misalnya Bu bisa nggak dengan metode lain? Oh nggak boleh, harus dengan yang cara yang udah Ibu kasih aja, jawabannya harus sesuai. Biasanya seperti itu. Jadi memaksakan ya. Nah, jadi memaksakan, jadi anak melakukan tetapi dengan terpaksa dilakukan, itu hal itu akan menjadi tidak efektif dalam jangka waktu yang panjang. Nanti anak akan merasa hubungannya dengan kita itu jadi berkurang ya. Nah, untuk itu teori ilusi tadi kita harus melihat dengan seksamanya, kita bisa melakukan stimulus respon. Nah, kita harus sadar, realitas kebutuhan kita itu biasanya ini ada stimulus respon dan juga ada teori kontrol. Itu terbagi menjadi dua ya Bapak Ibu. Apa yang termasuk stimulus respon itu yang mana, yang termasuk teori kontrol itu yang mana, kita perhatikan baik-baik. Di sini ada salah satu contoh stimulus respon. Realitas kebutuhan kita itu sama. Kita selalu menyamaratakan peserta didik kita. Pernah nggak melakukan seperti itu? Pernah. Nah, hal itu
kalau itu berarti termasuk stimulus respon. Tetapi kalau masuk teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu kebalikannya itu berbeda. Kita harus sadar bahwa peserta didik kita itu berbeda-beda, berarti mereka itu memiliki kebutuhan juga yang berbeda-beda. Iya, beragam atau unik. Iya, betul. Kemudian ada lagi, semua orang melihat hal yang sama. Jadi segala sesuatu hal itu harus terlihat sama, seragam, tidak boleh berbeda, jawabannya juga harus sama. Itu biasanya itu termasuk kepada stimulus respon. Tetapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, biasanya Bapak Ibu semua memberikan nilai dalam nilai soal di isian ataupun di esai biasanya berbeda ya poinnya. Nah, karena ada pengembangan tersendiri untuk di esai itu biasanya lebih dikedepankan gambaran dari setiap anak. Terus kemudian yang selanjutnya yang termasuk stimulus respon yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama. Kalau di teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda. Ya, jangan selalu sama dengan kita. Terus kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Mungkin yang lalu-lalu kita selalu melakukan jika terjadi perilaku buruk yang terjadi pada peserta didik kita selalu menyimpulkan bahwa peserta didik itu telah melakukan kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, ya, semua perilaku itu memiliki tujuan tersendiri. Baik itu untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Ada untuk kebutuhan untuk memenuhi hidupnya, terus untuk memenuhi kasih sayangnya, untuk bersenang-senang, dan lain sebagainya. Jadi kita harus melihat dulu perilakunya itu memiliki tujuan apa. Terus kemudian yang selanjutnya yaitu stimulus respon. Orang lain itu bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol itu hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini juga tidak hanya terjadi pada peserta didik. Biasanya kita juga sebagai guru berperilaku ataupun mencoba untuk orang lain itu mengontrol kita. Padahal kita hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri, tidak bisa orang lain. Kemudian ada lagi yang selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kebalikannya yang tadi, kalau diri kita tidak bisa dikontrol orang lain, maka kita juga tidak bisa mengontrol orang lain. Apa diam dulu lagi rapat dulu. Ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, biasanya kalau kita di kelas, kita melakukan stimulus respon, setelah kita membujuk anak-anak yang misalnya anak kelas 1 menangis, udah ya sayang, sudah berbagai macam cara dilakukan. Nah, terus kemudian kita melakukan pemaksaan pada saat bujukan kita gagal. Kalau misalnya nangis terus, nanti kamu nggak dikasih pulang ya, biasanya seperti itu contohnya. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan hal itu. Nah, untuk seharusnya yang Ibu lakukan adalah teori kontrol. Ya, kok berkolaborasi dan dengan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Misalnya yang lainnya memangnya ditanya bagaimana keinginannya, apa yang harus dilakukan oleh Ibu Bapak Guru. Kemudian yang selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Dalam stimulus respon kita mungkin selalu model berpikir kita itu menang ataupun kalah. Kalau misalnya dalam teori kontrol itu model berpikirnya itu menang, dan menang.
Selanjutnya, Pak. Nah, dari stimulus respon, kemudian teori kontrol yang sudah maka kita akan masuk ke makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik dan berdampak pada jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dian Goosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia disiplin mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai yang pertama, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila di sini yaitu berisi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang selanjutnya yaitu sikap murid, ya, yang terjadi pada murid. Yang pertama adalah rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Kebijakan yang selanjutnya yaitu 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan juga gotong royong. Percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan juga kesatuan. Nilai kebajikan yang selanjutnya yaitu menurut Live Along Witness and Life Skill, ya, petunjuk seumur hidup dan keterampilan seumur hidup. Yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian petunjuk hidup peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibel, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan juga persahabatan. Terus kemudian lagi ada the 7 essential virtues, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan juga keadilan. Nah, hal ini yaitu bertujuan mulia dari penerapan disiplin positif, yaitu terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Adapun teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan atau restitusi. Yang pertama yaitu motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk
Motivasi manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya rata-rata Bapak Ibu kalau misalnya murid-murid kita supaya mereka mau mengikuti aturan itu, motivasinya itu beragam ya Bapak Ibu. Yang pertama biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Murid-murid kita sering misalnya daripada dihukum, lebih baik kerjakan PR. Nah, seperti itu. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Atau misalnya daripada nanti diomelin oleh ibu bapak guru, lebih baik kerjakan saja tugasnya. Ayo cepat-cepat dikerjakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Iya. Itu berarti motivasinya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus kemudian motivasi yang selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dan juga penghargaan. Biasanya anak-anak yang seperti ini memiliki kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang supaya mereka diperhatikan lebih ataupun supaya mereka mendapatkan perhatian yang sangat banyak dari gurunya. Mereka melakukan motivasi tingkah laku untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Misalnya ingin dipuji hebat ataupun ingin dipuji pintar dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian motivasi yang selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini biasanya yang Bapak Ibu sering lihat di sekolah itu motivasi mana yang mana nih Bapak Ibu? Nomor 2. Nomor 2 kebanyakan untuk mendapatkan imbalan. Contohnya seperti apa, Bu? Ya itu dibilang keren, dibilang paling pintar, dibilang paling pandai, paling kreatif, paling aktif gitu biasanya. Ya, gitu ya. Aku banget apa ya? Itu sih nggak ada ya. Ada lagi nggak yang lain? Bu Susi, kalau di sekolah Bu Susi biasanya perilaku apa tuh, motivasi perilaku yang sering muncul? Kalau saya mah kelas 1 kayaknya semua udah termotivasi. Ya, Karena senang dipuji. Iya cantik. Kan? karena ingin dipuji Iya, ya. biasanya gitu. Kamu pandai sekali, kamu pintar, kamu keren. Wah, itu udah luar biasa, merasa dirinya paling sih sebetulnya. Tapi banyak dipuji juga mungkin nggak terlalu baik juga ya. Jadi takutnya besar kepala atau gimana, nggak paham deh. Ya. Nah, motivasi-motivasi ini dari ketiga motivasi ini biasanya akan menghasilkan salah satunya untuk menghindari hukuman dan juga untuk menghindari untuk melaksanakan kedisiplinan ya Bu ya, biasanya ya dilakukannya. Nah, adapun yang selanjutnya yaitu hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu itu harus terjadi. Untuk itu perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas. Kita selama ini biasanya untuk melakukan keyakinan kelas, Bapak Ibu di sekolahnya sudah melakukan keyakinan kelas belum Bapak Ibu sekalian? Sudah. Sudah. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Ya, biasanya kalau keyakinan kelas itu mungkin lebih kepada aturan kelas kalau dulu mungkin ya. Iya. Itu kan dilakukan dari awal. Biasanya dari awal tahun ajaran masuk kita sudah buat itu seharusnya. Jadi untuk kesepakatan kelas gitu. Iya, betul. Berarti kita semua sudah melakukan keyakinan kelas ya, bukan peraturan kelas ya Bapak Ibu? Iya. Kalau mungkin Alhamdulillah. kalau bahasa sekarang keyakinan kelas ya. Mungkin Ya. kalau dulu ya karena kita taunya itu aturan kelas atau sesuatu yang harus kita sepakati di dalam kelas ke antara murid dan guru kan gitu ya. Mungkin sekarang saya baru tahu juga nih di CGP mungkin ya ilmu juga. Mungkin lebih halus kalau keyakinan gitu ya. Keyakinan kelas gitu. Kalau keyakinan dan peraturan, biasanya Bapak Ibu kalau peraturan itu dibuat tanpa disepakati oleh seluruh warga sekolah. Hanya guru saja
misalnya yang membuat dengan kepala sekolah ya, tanpa jadi disetujui aturan. diketahui peserta didik, itu biasanya termasuk kepada peraturan. Kalau Iya. misalnya keyakinan kelas, itu semua elemen itu harus diajak untuk menyetujui peraturan yang dibuat. Mungkin itu saja perbedaannya. Terus kemudian selanjutnya ada hukum 3 motivasi perilaku manusia itu untuk mendapatkan bisa untuk mendapatkan penghargaan ataupun untuk menghindari hukuman. Nah, mari kita membedakan antara hukuman dan juga konsekuensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita di kelas pastinya kita terkadang lupa apakah kita memberikan hukuman ataukah yang termasuk kita lakukan itu memberikan hukuman ataukah memberikan konsekuensi kepada peserta didik kita. Yang pertama misalnya, tolong Pak JJ, mari membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Yang ini ya? Iya betul. Bu, Ini yang ya? satu lagi, Pak. Yang satu lagi, Pak. Ini. Sekali lagi. Oke. Di situ ada bagan A dan B. Yang pertama itu yang A. Boleh silakan Bapak Ibu lihat. Mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan datang terlambat karena datang terlambat ke sekolah. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 putaran karena terlambat datang ke sekolah. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 10 kali karena tidak menggunakan masker. Sedangkan yang B, boleh dibantu Bu Heni dibacakan yang B, Bu Heni? Bu, ntar dulu. Maklum ya, jarak dekat dari dulu. Yang B itu ada 1 menggantikan buku teman yang dicoret-coret, yang kedua ada berlari 5 putaran karena terlambat datang dalam pelajaran olahraga, dan yang ketiga membersihkan dan merapikan pot bunga yang berserakan karena tersenggol. Nah, dari kedua bagian ini kira-kira mana yang hukuman, mana yang konsekuensi? Yang hukuman itu kemungkinan yang A karena ada apa ya, fisik mungkin ya, hukuman fisik. Kalau yang konsekuensi mungkin lebih cenderung ke B. Tanya hilang, Bu. Mohon maaf sinyalnya, mohon maaf. Iya, dimaafkan. Iya. Ya, mohon maaf ya. Kira-kira dari keduanya ini, maaf ya, diulangi lagi. Kira-kira dari antara A dan B, kira-kira mana yang termasuk kepada hukuman, mana yang termasuk kepada konsekuensi? Kalau menurut saya sih yang A cenderung kepada hukuman karena ada fisik ya. Kalau yang B itu konsekuensi karena dia apa ya, tanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Yang menurut saya sih itu. Betul sekali. Menambahkan kira-kira yang A dengan yang B itu termasuk apa sih? Yang lain mungkin? Sama sependapat. Silahkan Bu Resti. Sependapat dengan Bu Heni, untuk yang A masuk pada. Setuju Bu, itu yang A itu banyaknya itu hukuman fisik biasanya seperti itu. Oh iya, berarti termasuk kepada hukuman ya Bu? Iya. Ya, iya betul sekali. Yang A adalah hukuman, yang B adalah konsekuensi. Nah, dari situ dapat dibedakan ya Bu, kalau konsekuensi itu sesuai dengan peruntukannya. Contoh misalnya mengganti buku teman yang dicoret-coret. Yeah. Itu salah satu hal yang memang anak harus bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dia lakukan.
Betul. Sekali dalam buku saya tidak akan datang terlambat itu kenapa dimasukkan ke dalam hukuman? Karena tidak ada sinkronisasi di antaranya ya Bu ya, tidak ada kesinambungan di antaranya. Iya. Terus kemudian Pak JJ selanjutnya. Nah, dalam hukuman dan konsekuensi itu ada pengaruh jangka panjangnya dan juga ada pengaruh jangka pendeknya. Pengaruh jangka panjang dan pengaruh jangka pendek dalam konsekuensi yaitu yang pertama penghargaan itu efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang diinginkan dalam jangka waktu yang pendek saja. Salah satu contoh penghargaan anak-anak itu dapat mau berusaha jika kita selalu memberikan penghargaan ataupun reward. Kalau itu akan terjadi dalam jangka pendek saja. Jadi pada saat kita tidak memberikan reward atau tidak memberikan penghargaan, anak-anak itu tidak akan melakukan tugas yang sesuai dengan yang kita berikan. Terus berarti pengaruhnya jangka pendek. Terus kemudian penghargaan untuk jangka pendeknya yaitu orang akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Terus kemudian juga penghargaan juga dilakukan biasanya berharap mendapatkan lagi dan lagi penghargaan yang diinginkan. Jadi mereka tidak tulus gitu Bu, melakukan sesuatu halnya itu tidak dalam tidak berdasarkan ketulusan atau tumbuh dalam diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena ada sesuatu. Iya. Pemberian penghargaan itu juga dapat menjadi tidak efektif jika suatu penghargaan yaitu diberikan berupa benda. Hal ini dapat biasanya dilakukan maka akan jadi anak itu ketergantungan. Terus kemudian penghargaan juga dapat merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian yang lainnya itu tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi penghargaan itu dapat merusak hubungan. Biasanya peserta didik kita kalau kita memuji satu orang, biasanya ada salah satunya yang merasa iri ya Bapak Ibu sekalian. Iya, pasti. Kemudian, dia lagi gitu kan. Ya betul, udah pasti dia lagi. Udah ketahuan, pasti dia nih gitu. Iya betul sekali. Terus kemudian penghargaan juga dapat menurunkan kualitas. Apa maksudnya di sini? Dalam pengamatan dilakukan dalam sebuah kelompok yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar di universitas, saat itu sedang belajar menuliskan sebuah artikel dengan sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat, kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul utama yang mereka mampu. Nah, berarti penghargaan tersebut itu jadi bisa dibeli. Jadi menurunkan kualitas. Kita mendapatkan nilai yang baik misalnya dalam penyusunan skripsi. Banyak ya Bapak Ibu di luaran sana gosip-gosip menyebar bahwa skripsi itu ada juga yang dibuatkan. Jadi penghargaan didapatkan itu bukan hasil dari jerih payah kita sendiri. Jadi penghargaan tersebut dapat menurunkan kualitas. Terkadang ada sebagian orang yang melakukan sesuatu hal itu sampai mau bayar karena ingin dihargai dan dipuji oleh orang lain. Kemudian penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Salah satu contohnya yaitu murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang. Kenapa? Karena mereka menginginkan hadiah yang akan diberikan atau yang diterima oleh mereka. Terus kemudian penghargaan juga dapat menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan merasa kecewa. Jadi menghukum mereka sehingga
mereka tidak ingin lagi melakukan hal-hal yang baik karena apa? Oh, pasti sudah tertebak orang tersebut nanti yang dapat mendapatkan penghargaan sedangkan saya tidak. Biasanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu motivasi dalam diri atau intrinsik, yaitu saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan gembira bahwa ia telah mempelajari menguasai sesuatu keterampilan baru, kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah mendapat membaca sesungguhnya sudah merupakan penghargaan. Itu biasanya motivasinya tumbuh dalam dirinya sendiri. Berarti tulus gitu, menginginkan penghargaannya itu tulus, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan ataupun ingin dipuji oleh orang lain. Nah, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Itu adalah motivasi yang akan muncul dari diri. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi yang dilakukan dengan dialog untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan peserta didik sehingga menjadikan peserta didik berkarakter, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Salah satu ciri-ciri restitusi yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi juga memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi juga mengambilkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mungkin itu tahapan-tahapan yang jika restitusi sudah dilakukan, biasanya kita akan mengetahui kebutuhan dasar manusia apa saja yang muncul dalam diri peserta didik kita, sehingga kita bisa melakukan posisi kontrol, 5 posisi kontrol untuk supaya pada saat memberikan bimbingan yang tepat untuk peserta didik kita jadi lebih paham Bapak Ibu sekalian bahwa peserta didik kita memiliki kebutuhan tersendiri dan apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikannya. Salah satunya misalnya yang tadi dilakukan oleh kita setelah melakukan restitusi, kita jadi lebih paham karakter, juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik kita, sehingga insya Allah akan menjadikan peserta didik kita yang berbahagia, terus kemudian juga semangat belajarnya muncul dari dirinya bukan karena ingin sesuatu hal, terus kemudian juga menjadikan peserta didik yang berkarakter, berprofil Pancasila, bahagia untuk dirinya, juga dapat memberikan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarnya. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sri, tepuk tangan. Ya, tepuk hebat semuanya ya. Bapak Ibu masih tetap walaupun memang sudah sore ini ya. Untuk penjabaran dari diseminasi ini oleh Ibu Sri Rasmawati SPD cukup menarik ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua dan mudah-mudahan di keberkahan bagi kita sebagai seorang guru dan bisa kita laksanakan sebagaimana mestinya menjadi seorang guru yang berpusat kepada murid, Student Center. murid, yang ketiga lagi kepada murid. Nah, itu aja. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat karena sudah berakhirnya pemaparan. Untuk itu saya ingatkan mohon untuk mengisi daftar hadir dan juga umpan baliknya ya Bapak Ibu di kolom chat ya. Ya mungkin
insya Allah kata Bu Sri ini akan dikasih sertifikat mungkin ya. Ya Bu Sri ya. Sebagai bentuk penghargaan ya. Sertifikat tanah nanti saya kasih. Baik Bapak Ibu, berakhirnya eh, virtual diseminasi praktik baik disiplin positif. Untuk itu kita tutup pertemuan ini dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Sayyidina ala Muhammad wa ala ali sayyidina. Muhammad. Dari saya sebagai moderator mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya. Terima kasih. Itu masih direkam Pak Jeje? Masih.